Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam ketika sudah meninggal dunia akan terputus amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pertama tadi dibilang atau saya sampaikan, Nasrul Fikrah, penyebaran pemikiran dengan Al-Quran ini ketika diwakafkan dipelajari. Yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah, yaitu penumbuhan potensi sehingga akan menjadi anak-anak atau yang pelajarinya dapat pahala ilmu, pada akhirnya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu Saudara, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Allah itu punya grand design. Yang pertama sebagai hamba Allah, kedua sebagai khalifatullah fil ard, yang ketiga sebagai imarah pemakmur bumi. Ketika kita bisa melaksanakan sesuai apa yang Allah kehendaki, maka itu sebuah kemuliaan. Nah, pada saat ini kita tausiah virtual ini tentu juga perintah Allah, maka ketika mengikutinya tentu kita dalam kemuliaan karena sesuai dengan kehendaknya. Untuk melaksanakan tugas yang mulia dari Allah itu, Allah tentu tidak membiarkan begitu saja. Allah berikan potensi manusia pada manusia. Kalau kita bisa menemukan dan menggunakan dengan benar, maka akan mulia hidup kita. Potensi itu sebagaimana yang Rasul sabdakan, inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu ada sepotong daging. Apabila sepotong daging itu baik, maka baiklah seluruh badan, dan apabila rusak, rusaklah seluruh badan. Ingatlah bahwa sepotong daging itu ialah hati. Hati yang mana dimaksudkan Rasul ini? Yang fisik atau non fisik? Yang kasar atau yang halus? Tentu yang non fisik, disebut kolbu. Tapi kolbu itu mana? Orang sering mengatakan bisa jantung, bisa lever, dan seterusnya. Tapi kenyataannya ada nggak orang yang jantung atau levernya sehat, perilakunya rusak? Jantung atau levernya sakit, pribadinya mulia? Ada. Berarti bukan itu ini maksudkan Rasul, karena nggak sesuai hadis itu. Hadis itu mengatakan kalau itu baik semua baik, kalau rusak semua rusak, bukan lever atau jantung. Setelah saya telusuri, ada hadis qudsi yang menegaskan, ya, inna li bani adama sodron, di dalam diri Adam ada namanya sodron. Sodron itu dada secara fisik. Tapi kalau orang bicara fisik yang muncul perbedaan, permusuhan bahkan. Sampai Rasul ingatkan, hubudun ya rasyikuliktia, cinta dunia itu pangkal semua masalah. Jangan berhenti pada fisik, walaupun penting. Di dalamnya ada namanya kolbun. Kolbu itu hati, tapi dalam ungkapan ya muqallibal qulub, yang bolak-balik. Organ tubuh kita tugas yang bolak-balik, mengotak-atik, memikir-mikir itu otak. Maka orang sangat tergantung mindsetnya, pola pikir, fikrah, cara pandang. Pola pikir, cara pandang seorang dipengaruhi oleh asupan yang dimasukkan pada dirinya. Sesuatu yang masuk ke otak kita tentu lewat inasam'a wal basara wal fu'ada. Apa yang didengar dilihat masuk otak, ditimbang-timbang turun ke dalam hati. Hati dalam dada itu namanya fu'adun. Terpatri, lahir spontan jadi perilaku. Perilaku, akhlak, karakter spontan tergantung dimasukkan. Setelah ini masukkan baik, munculnya baik, masukkan jelek, munculnya jelek. Nah, maka tanyakan pada hatimu, pada fuad. Di dalam fuad ada namanya lubbun, lubbani albab. Ulil albab orang berakal. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya akal. Siapa orang berakal? Orang berakal itu orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir dengan iman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berpikir dengan rasionya,
sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia, menggunakan rasanya. Inilah kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain. Malaikat punya iman tapi enggak punya rasa, binatang punya jenis rasa tapi enggak punya iman atau rasio. Nah, rasio melahirkan kecerdasan intelektual, singkatannya IQ, intelligence quotient. Ukuran kecerdasan, diukur kecerdasan rasio, lahirlah kecerdasan intelektual. Tapi nggak cukup hidup manusia sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual. Ada orang yang IQ-nya cerdas tapi suka bohong, korupsi, berzina dan sebagainya. Maka butuh dikuatkan kecerdasan emosi, lahirlah empati, tenggang rasa, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ibali akhihi ma yuhibbu nafsih. Tidak beriman kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain seperti kalian mencintai diri sendiri. Maka orang korupsi, berzina itu merugikan orang lain. Termasuk marah pun tidak boleh. La tahdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Rasul bersabda. Kalau marah tentu masuk neraka. Tapi tegas boleh. Ajari sholat anak-anak usia 7 tahun sebelum tengah sholat pukul. Itu tegas. Nah, orang marah itu orang yang lepas dari kendali iman. Iman melahirkan kecerdasan spiritual. Lahirlah orang yang jujur, adil, tanggung jawab. Di antaranya. Nah, maka orang bangun kecerdasan hati nanti dikaitkan dengan kitab hikam, harus sinergi tiganya. Contoh ketika kita mau makan saja, tentu milih yang enak rasa, yang bergizi rasio, yang halal imannya. Berpakaian tentu pilih yang nyaman, aspek rasa, yang bersih rasio, yang nutup aurat tentu iman. Nah, kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya ketiga kecerdasan tadi. Itulah yang disebut dengan kecerdasan hati. Di dalamnya lubun ada namanya sakofun. Asal dari kata sakfun itu atap, fungsi atap untuk melindungi. Kalau keimanan sudah masuk bingkai yang kokoh tak tergoyahkan. Sahabat Bilal, seorang budak, ketika ketahuan masuk Islam ditindih batu oleh majikannya supaya murtad, tapi Bilal istiqomah, tidak mau murtad. Walau hanya mampu mengucapkan ahad. Bagaimana dengan kita? Kalau keimanan sudah kokoh, tentu ditawari manipulasi, korupsi, berzina, tentu tidak mau. Di dalamnya ada namanya sirun, rahasia, sembunyi. Walau apapun yang kita lakukan, walau suami, istri, anak, teman, saudara tidak tahu, Allah pasti tahu. Maka jangan ada dusta di antara kita. Nah, di dalamnya ada ana itu saya. Tentu dalam diskusi itu ananya Allah, tapi bukan zatnya, tapi hati nurani. Karena ketika kita mau berbuat salah, berbuat jelek, tentu ada yang menolak dalam hati kita. Itu hati nurani, nur cahaya ilahi. Kalau yang ditanamkan Allah dalam diri kita adalah cahaya Allah, sumber cahayanya adalah Allah, ya kita kena dari Allah bukan zatnya, tapi nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah ini semua sudah tertanam dalam jiwa kita. Ya, karena Allah firmankan, fitratallahi lati fattarana saleha la tabdila lil khalqillah. Surat Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah itu sesuatu yang pasti ada padanya, inherent, melekat padanya, selain suci. Kalau fitrah Allah berarti sesuatu yang pasti ada pada Allah, yaitu nama-nama Allah tadi. Itu yang ditanamkan dalam jiwa kita, nggak pernah berubah. Nah, kalau orang berbuat salah, berbuat jelek, tentu tidak memunculkan hati nuraninya. Kalau orang bisa berlaku sabar karena Allah Maha Sabar dan jiwa sabar sudah tertanam dalam jiwa kita. Kalau enggak berlaku sabar atau marah, berarti ada penutup, ada hijab. Kita bayangkan kalau tisu dibakar dengan diberi tisu itu, kalau diberi api korek gas tentu terbakar. Sedang besi tentu susah. Karena sifat fitrah tisu mudah terbakar. Ya. Tapi kalau tisu ini tidak disentuh dengan api korek gas, sampai kiamat nggak akan terbakar. Artinya, sefitrah apapun manusia dilahirkan Allah, nggak akan muncul ketaatan, kesabaran, kemuliaan kalau nggak disentuh dengan ceramah, khutbah, pelatihan, nasihat. Adinu nasihat, agama adalah nasihat. Tapi kalau tisu ini dimasukkan ke air basah, ketika diberi api korek gas tentu susah, karena terhalang oleh air, api itu. Tetapi walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh api korek gas, tapi sifat fitrah tisu mudah terbakar tetap ada. Karena kalau dikeringkan, mudah terbakar lagi. Maknanya, sejelek-jelek orang, sekafir-kafir manusia, sebodoh-bodohnya anak, masih ada potensi yang baik pada dirinya.
Kalau tidak melakukan kebaikan berarti ada penutupnya, yaitu kemalasan mungkin atau kemaksiatan bahkan kebodohannya perlu dibongkar. Nah, hati nurani itu tidak pernah berubah. Nah, termasuk ananya Allah tadi selalu ada dalam diri kita, tapi bukan zatnya. Apanya? Cahaya Allah tadi. Kalau zatnya nanti aku mengaku Allah, tentu nggak boleh. Nah, itu salah faham. Seperti mungkin diungkapkan Syekh Jenar ketika dipanggil para wali, Syekh panjenengan diminta menghadap wali. Syekh Jenar sendirian dalam ruangan mengatakan Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Itu salah faham. Agar tidak salah faham, mari lakukan, fahami 4 tingkatan pemahaman. Pertama syariat, kedua thariqat, ketiga hakikat, keempat makrifat. Syariat itu hukum. Di sana ada ungkapan milikku dan milikmu. Islam itu melindungi kepemilikan. Maka mencuri, berzina tentu nggak boleh karena bukan milik kita. Pegangi syariat itu. Sholat wajib, berbakti wajib, pegangi syariat itu. Tapi kalau hanya pegangi syariat, nanti munculnya fikih. Fikih itu bisa hukum pendapat. Ini bisa benar, itu pun bisa benar. Nah, contohnya ketika sholat subuh, sering ada orang mengatakan pakai sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak. Nah, silahkan saja. Tapi kalau tidak memahami syariat, tidak memahami fikih, maka timbul masalah. Orang yang paham fikih tentu sudah paham ada perbedaan. Nah, maka jangan berhenti pada syariat saja, naiklah ke thariqat. Di sana ada ungkapan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Tapi dengan landasan agama yang benar, bukan bojoku bojomu. Ya. Nah, Islam ini agamaku juga agamamu. Mari, apapun jabatan kita, apapun status kita, apapun organisasi, jamaah, partainya, tetap bersaudara. Itu yang indah ketika dikuatkan. Nah, karena kita tidak ingin masuk surga sendirian, tentu yang lain diajak. Nah, akan lebih mulia kalau naik ke hakikat. Di hakikat ada ungkapan tidak ada milikku dan tidak ada milikmu. Yang ada adalah milik Allah. Semua milik Allah, gitu. Nah, maka ketika kita mau melayani, mendakwai atau di rumah sakit perawat atau dokter merawat pasien, itu bukan sekedar melayani pasien saja, tapi melayani Allah karena pasien miliknya Allah. Maka lakukan dengan baik, dengan kesabaran, keikhlasan. Nah, akan mulia lagi kalau naik ke makrifat. Di sana ada ungkapan tidak ada aku dan tidak ada kamu, yang ada hanyalah Allah. Kita hanya ciptaannya. Semua ciptaan bisa hancur kecuali Sang Pencipta. Maka kenalilah Allah. Makna makrifat adalah mengenal. Tolong teruskan ya. Ada kalimat ungkapan dulu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah atau kawin, tak kawin maka tak punya anak. Puncak kecintaan suami istri itu pasti bersetubuh menyatu. Tapi yang satukan apa? Saya suami, dia istri. Bukan secara fisiknya tapi hatinya. Ada apa hati? Kehendak. Kalau suami istri berhubungan tidak punya kehendak yang sama, namanya pemerkosaan. Itu gak indah. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Puncak kecintaan hamba dengan Allah pasti menyatu. Tapi jangan pakai bahasa bersetubuh. Tapi yang satukan apa? Kita hamba Allah pencipta. Bukan wahdatul wujud. Bukan menyatunya wujud hamba dengan Tuhan. Bukan manunggaling kalokusi. Tapi yang satukan adalah hati, yaitu kehendak. Wahdatul iradah. Satu kehendak dengan kehendak Allah. Dalam bahasa Jawa, nunggal karep kalian karepipun Gusti Allah. Itu kemuliaan. Nah, tujuan hidup kita tentu menyatu dengan kehendak Allah itu. Nah, inilah landasan yang perlu dimiliki untuk menguatkan tentang kehidupan ini. Nah, makrifat lebih lanjut bisa dimaknai dengan mengenal atau mengetahui, yaitu mengenal atau mengetahui akan Allah dan dengan cara memperhatikan segala hasil ciptaannya, yaitu mengenal Allah dengan segenap daya, mengarahkan segala potensi, akal dan batin. Darsa yang diberikan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis berbunyi, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam atau anil ihsan di sini. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Inilah landasan untuk mengkaji kitab hikam diantaranya, ya, ilmunya ihsan gitu, orangnya sufi atau organisasinya tarekat, tapi juga dasarnya ihsan, ilmunya tasawuf, orangnya sufi, tingkatannya nanti ada yang namanya mursyid dan seterusnya. Bapak sekalian, saudara, nah, sikap ihsan yang dimiliki oleh seorang pengembara digambarkan oleh pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pengembala yang mengembalakan kambing beratus-ratus banyaknya. Ketika Umar lewat di sana, beliau tertekun dengan kerajinan dan kasih sayang para pengembalanya. Di samping itu ia sangat bertanggung jawab pada kambing-kambing itu. Sebab itu Umar menyamar sebagai seorang yang bisa menyamar sebagai orang biasa, memanggil pengembala itu dan menanyakan, "Wahai anak, aku sangat tertarik pada kambing-kambingmu ini. Bolehkah aku membeli seekor?" "Jangan tuan, itu bukan kambing saya, namun punya majikan saya," jawab pengembala. "Tahukah majikanmu jumlahnya?" "Tidak tuan." "Kalau dijual seekor saja tentu majikanmu tidak akan tahu, dan saya tidak akan bilang kepada seorang pun." Mau nggak kira-kira? Bayangkan kalau kita sebagai pengembala. Nah, tapi dengan cepat, tegas, disambut kalimat Umar itu dengan kalimat, "Fa inna Allah ya Sayyid." Kalau begitu di mana Allah ya Tuhan? Serasa disambar petir telinga Umar kala itu. Terpesona oleh daya takwa dari pengembala kambing itu. Beliau mengerti bahwa kalau majikannya tidak tahu dengan pasti, tapi Allah menyaksikan apa yang dilaksanakan manusia, sekalipun kita baru terlintas di hati. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa andallu sabila." Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Alhamdulillah, inilah landasan yang perlu kita miliki, sikap ihsan itu. Nah, untuk mengkaji kata hikmah dalam Al-Hikam, kata pertama, buku Al-Hikam itu, di kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Ibnu Athaillah. Judul pertama, tanda orang yang membanggakan perilaku di hadapan Allah. Kalimatnya berbunyi, min alamatil iktimat alal amal nuqsanur roza inda wujudiz zalal. Sesetengah daripada tanda-tanda pergantungan atau persandaran pada amal ialah berkurangnya harapan kepada Allah ketika wujudnya dosa kesalahan. Atau di kitab lain diterjemahkan, sebagian dari tanda orang-orang yang senantiasa membanggakan menyadarkan kepada amal perbuatannya, ketika gagal terjadi kekhilafan pada dirinya, akan berkurang pula harapannya terhadap rahmat Allah. Atau lebih singkat, di antara tanda-tanda sikap mengandalkan amal ibadah ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Maknanya begini, orang yang menyadarkan pada amal itu gambarannya begini, mudahnya, aku pinter karena aku belajar, aku kaya karena aku bekerja, aku bisa masuk surga karena aku rajin beribadah. Hati-hati, itu pun bagian dari orang yang menyadari kepada amal. Nah, ketika sudah melakukan itu kok kemudian tidak sesuai harapannya, misalnya sudah belajar giat nilainya tetap jelek, bisa-bisa akan putus asa dia, gak perlu belajar lagi. Sudah bekerja maksimal kok tetap miskin, mungkin dia akan putus asa juga. Wah, gak adil nih Allah, sudah saya gak bekerja lagi aja lah, mungkin jadi dukun aja gitu. Nah, bahkan kalau menyandarkan pada amalnya, ya, saya bisa dapat rezeki ini karena saya rajin sholat duha. Hati-hati, itu pun juga menyandarkan pada amalnya, itu pun juga nggak baik. Ya, amal ini maksud di sini adalah amal ibadah, seperti bahkan sholat dan dzikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah, bukan pada Allah Subhanahu wa taala secara murni.
Mereka itu adalah para abid al-ibadah ataupun ibadah gitu. Dan para murid, orang yang mendaki kedekatan dengan Allah. Hati-hati, itu pun juga bisa jadi masalah. Golongan pertama menganggap amalan ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Walaupun itu tentu mungkin di pemahaman yang lain boleh, secara syariat gitu. Sementara itu, golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahiyah, mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Kedua golongan ini sama-sama tercela, karena tindakan dan keinginan mereka terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri berlebihan. Mereka menganggap amal ibadahnya sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa ibadah itu pasti membuahkan hasil yang mereka inginkan. Nah, ketika gagal pasti kecewa, akan putus asa gitu. Ya, contoh yang dua tadi saya sering ilustrasikan gini. Sering orang tanya, amalan sholat apa yang bikin kita bisa kaya? Sering orang jawab, sholat duha. Tapi ada orang yang sholat duha bisa kaya. Ya, orang duha rajin kaya. Ya. Tapi ada orang yang duhanya sampai capek nggak kaya-kaya, mungkin dia akan putus asa. Sudah sholat duha capek nggak kaya. Akhirnya mestinya sholawat itu kan seringkali sholatullah, salamullah. Dipleset ke menjadi sholat luweh ora sholat luweh gitu. Sehingga putus asa dia gitu. Padahal sholat duha itu sebuah amal soleh berpahala. Nah, tapi kalau dijadikan sandaran untuk mendapatkan kekayaan, itu yang salah. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, arif. Mereka sedikit pun tidak bergantung kepada amal ibadah yang mereka lakukan. Buat mereka, pelaku hakiki yang dari semua amal ibadah itu ya Allah. Kita bisa sholat karena Allah izinkan. Ya, sedangkan mereka hanya objek penampakan dari semua tindakan dan di ketentuan Allah itu sendiri. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menyebut salah satu tanda orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan bukan pada Allah secara murni. Tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan mana ia. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harapan pada Allah yang Maha Rahmat, yang akan memasukkan ke surga, menyampaikannya dari azab, dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap termasuk golongan abid atau murid. Namun apabila merasa dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan yang arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai, seorang termasuk golongan arif akan melihat perbuatan itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya, maka tentu dia harus melakukan pertobatan, mohon ampun pada Allah, dan yakin Allah akan mengampuni dan berjanji tidak akan mengulanginya, sehingga dia tunduk pada kehendak Allah, tidak kemudian stres, putus asa, apalagi bunuh diri. Nah, tapi ketika dia juga bisa melakukan kebaikan, maka menyadari ini pun juga atas izin Allah, karena sering saya katakan hidup ini tidak ada yang kebetulan, semua inilah atas izin Allah. Semoga demikian pula saat melakukan ketaatan dan mengalami musyahadah, golongan arif tidak memandang bahwa segala daya dan upayanya yang melakukan ketaatan kebijaksanaan itu bukan dia, tetapi itu semua juga karena kehendak dan kuasa Allah jua. Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, hendaklah ia berusaha mencapai makom kedudukan arif dengan banyak melakukan olah batin, riyadhah, dan wirid. Tentunya melalui hikmah di atas, Ibnu Athaillah ingin mendorong para salikullah, yaitu peniti jalan Allah, menuju Allah, kalau sampai pada Allah nanti namanya wusul, agar orang salik itu agar menghindari sikap bergantung pada satu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadahnya. Itu yang dimaksudkan diantaranya. Maka kalau sering saya tanyakan, ada enggak hubungan antara bekerja dengan kaya? Kalau ada itu syariat. Tapi lihat, ada enggak orang yang bekerja karena bekerja bisa kaya? Ada. Tapi yang bikin kaya semata-mata pekerjaannya atau karena Allah? Karena Allah.
Kalau semata-mata pekerjaannya, tentu tukang batu lebih kaya daripada dosen atau anggota dewan misalnya, karena pekerjaan lebih keras, lebih berat. Tapi kenyataan tidak begitu. Tapi ada nggak orang yang bekerja tetap miskin? Ada, karena takdirnya Allah begitu. Maka bersabarlah, jatahnya rezeki segitu. Tapi ada nggak orang yang bekerja, ada nggak orang yang tidak bekerja kaya? Ada, karena dapat warisan. Tapi kalau dia tidak bekerja kaya, bukan hamba yang taat. Perintah Allah itu bekerja atau kaya? Bekerja. Ini ayatnya. At-Taubah 105. Wa qul malu fasayarullah alaiha. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jangan pernah berpikir bekerja semata-mata pengen kaya, kecewa. Itu orang yang menyadarkan pada amalnya, ya. Tapi bekerja itu sebuah kemuliaan, berpahala karena perintah Allah. Tentang kaya miskin itu urusan Allah. Sama dengan pertanyaan, ada nggak hubungan obat dengan sembuh? Kalau ada itu syariat, ya. Padahal kenyataannya, ada nggak orang yang berobat sembuh? Ada. Yang menyembuhkan bukan obat semata-mata, tapi Allah, ya. Nah, tapi ada nggak orang berobat tetap sakit? Ada, karena Allah ingin menguji kesabarannya. Kalau sabar minta ampun, Allah ampuni dosanya. Tapi ada nggak orang yang berobat malah mati? Ada. Terus apa hubungannya obat dengan sembuh? Apalagi ada nggak orang yang sakit tidak berobat sembuh? Ada. Tapi kalau orang yang sakit tidak berobat kok sembuh, dia bukan hamba yang taat. Perintah Allah itu bekerja atau sembuh? Perintah Allah itu berobat atau sembuh? Berobat. Selesai. Ketika sudah melaksanakan perintah Allah, maka mulia dia. Sembuh urusan Allah. Nah, tapi jangan pernah berpikir berobat semata-mata pengen sembuh, kecewa nanti. Nah, untuk menguatkan hal-hal itu, maka kita bisa perhatikan kisah-kisah yang terjadi di muka bumi ini, ya. Termasuk kisahnya yang sering terkenal dengan kisahnya Qarun itu. Qarun orang yang menyadarkan pada amalnya, ya. Ketika awalnya dia orang miskin, minta pada Nabi Musa untuk mendoakan, awalnya Musa tidak mau. Tapi ketika terus merengek, Musa, doakan aku agar Allah beri rezeki minimal untuk mencukupi kebutuhan keluargaku. Ketika akhirnya Nabi Musa mendoakan, akhirnya dia bisa kaya raya. Tapi ketika sudah kaya, suruh ibadah sudah lalai, suruh infak zakat sedekah enggak mau, malah dia mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77 ayat 78, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Betapa sombongnya, menyadarkan pada ilmunya, pada amalnya. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat sebelum mereka yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanyakan pada orang yang berdosa itu tentang dosa mereka. Apalagi firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 49, maka apabila manusia ditimpa bahaya yang menyuruh pada kami, merengek pada Allah, seperti Qarun tadi. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Baik, saudara, inilah pemahaman makna dari kata hikmah yang pertama dalam Al-Hikam itu. Jangan menyadarkan pada Allah, jangan menyadarkan pada amal, tapi sandarkan pada Allah. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita
bisa hentikan perang ini bersama-sama. Nah, mohon dukungan, mohon doanya. Semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini. Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat.